Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Tafsir beliau yang terkenal dengan judul Tafsir Ibnu Katsir. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-84, dan kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu sebuah penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang siapakah yang dimaksud dengan Dzulqarnain ini, di mana para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa beliau adalah seorang raja yang agung, seorang raja yang mulia, seorang raja yang beriman, yang disebutkan dalam penjelasan beliau hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan disebutkan pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim, beriman dan menerima seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan beliau dengan jelas dan membantah sebuah pendapat yang muncul bahwa Dzulqarnain itu adalah Alexander. Beliau katakan bahwa ini tidak benar karena dari beberapa sisi, baik dari sisi waktu atau zaman maupun dari sisi sifat yang dimiliki oleh kedua raja ini. Karena Alexander hidup kurang lebih 200 tahun sebelum dilahirkannya Al-Masih, sedangkan Dzulqarnain ini hidup ribuan tahun sebelum itu, yakni zaman Nabi Ibrahim alaihi salam.
Kemudian dari sisi sifat, ya, berbeda antara apa yang diimani oleh Dzulqarnain sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan apa yang tercatat dalam sejarah tentang Raja Alexander Agung. Ya, yang satunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yakni Dzulqarnain, sedangkan yang satunya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Raja Alexander Agung. Intinya Dzulqarnain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak keistimewaan, di mana pada ayat yang ke-84 dari surat Al-Kahfi yang kita baca tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Ini diantara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya, yakni kekuasaan atau kerajaan yang kokoh di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ya, jadi Allah SWT anugerahkan kepadanya kerajaan yang sangat luas, kerajaan yang sangat kokoh kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada beliau sababa. Ya, telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu bahwa sababa di sini, ya, sebagian ulama mentafsirkan sababa di sini adalah ilma. Abdullah bin Abbas berkata, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, As-Sudi, Qatadah, Dhahhak dan yang lainnya, ulama-ulama tafsir ini semua mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa sababa di sini adalah ilman. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu. Ya, ilmu apa yang diberikan? Ilmu untuk mendukung, ya, kerajaan yang Allah SWT anugerahkan kepadanya. Apakah ilmu berkaitan dengan persenjataan atau ilmu-ilmu yang lain yang dibutuhkan oleh seorang raja dalam memimpin kerajaan yang Allah anugerahkan kepadanya, atau juga memperluas kekuasaannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu. Sampai di antara ilmu yang disebutkan Imam Ibnu Katsir, ya, di antara ilmu yang Allah anugerahkan, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, qala ta'limu al-alsinah kana la yaghzu qauman illa kallamahum bilisanihim. Di antara ilmu yang Allah berikan kepada beliau adalah kemampuan untuk berbicara dengan segala macam bahasa yang ada di atas muka bumi. Jadi beliau diberikan oleh Allah SWT kemampuan menguasai seluruh bahasa, ya, menguasai seluruh bahasa, sehingga disebutkan kana la yaghzu qauman illa kallamahum bilisanihim. Disebutkan bahwa beliau tidak memerangi satu kaum, ya, di mana beliau menaklukkan kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan yang ada di seluruh muka bumi ini, ya, sehingga disebutkan nanti bahwa kerajaan beliau sampai di barat, ujung barat dari bumi, dan juga di timurnya, ya, di mana beliau tidak memerangi satu kerajaan pun di atas muka bumi kecuali kallamahum bilisanihim, kecuali beliau bisa berbicara dengan bahasa masyarakat tersebut. Ini di antara ilmu yang Allah SWT anugerahkan kepada beliau, ya, sehingga disebutkan nanti di akhir perjalanan beliau dari 3 perjalanan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau bertemu dengan satu kaum yang la yakaduna yafqahuna qawla, ya, satu kaum yang hampir tidak bisa memahami perkataan. Artinya satu kaum yang punya bahasa yang sulit untuk dimengerti, bahasa yang sulit untuk dipahami, ya, akan tapi Raja Dzulqarnain bisa berkomunikasi dengan mereka, sehingga akhirnya beliau membangun tembok yang dengannya beliau mengurung Ya'juj dan Ma'juj.
Ini di antara ilmu, ya, di antara ilmu yang Allah SWT anugerahkan kepada beliau. Ya, ini semua diberikan oleh Allah SWT untuk mengokohkan kerajaan, ya, untuk mengokohkan kerajaan yang Allah SWT berikan kepada beliau. Sebagian ulama mengatakan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu kalau kita kaitkan dengan sekarang berkaitan dengan tempat-tempat atau sebutannya geografi. Jadi beliau tahu, ya, mungkin di saat itu tentunya tidak seperti sekarang, ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang semua posisi dunia bisa dilihat dan diketahui oleh siapapun, ya, dengan kemajuan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Kan tapi saat itu beliau sudah paham, ya, beliau paham geografis dunia ini, mana kerajaan, mana daerah yang mesti ditaklukkan, beliau sudah menguasainya semua. Jadi kalau kita lihat misalnya di zaman Nabi SAW, Allah SWT berikan sebuah mukjizat kepada beliau, ya, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa bumi ini memang diperlihatkan oleh Allah SWT kepada beliau, sehingga beliau bisa melihat timur dan barat bumi. Ini mukjizat yang Allah berikan pada Nabi SAW, karena memang saat itu apa yang dimiliki oleh manusia saat ini tidak ada, ya, tidak ada, karena keterbatasan kemampuan mereka saat itu. Tapi Dzulqarnain Allah SWT sudah berikan itu semua. Jadi ini diantara makna sababah, kelebihan-kelebihan yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang Allah anugerahkan kepada Dzulqarnain. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, Allah SWT mulai menceritakan kepada kita perjalanan penaklukan yang dilakukan oleh raja yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'atba'a sababan hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman menceritakan tentang perjalanan pertama Raja Dzulqarnain menaklukkan bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Allah berfirman fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh satu jalan, ya, menempuh satu jalan dengan ilmu yang Allah SWT anugerahkan kepada beliau. Ini bisababil munazzal. Beliau tempuh manzilan wa tariqan ma bainal masyriqi wal maghrib, ya, beliau berkeliling di atas muka bumi ini, ya, timur maupun baratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta idza balagha maghrib asy-syams, sampailah beliau di posisi paling barat dunia. Disebutkan di sini maghrib asy-syams, tempat tenggelamnya matahari, ya. Fasalaka tariqan hatta wasala ila aqsa ma yasluku fihi minal ardi min nahiyatil maghrib wa huwa maghribul ard. Ya, maka beliau pun berangkat tentunya dengan pasukannya menempuh jalan sampailah beliau di posisi yang paling ujung bagi orang yang menempuh atau bagi orang yang berjalan ke ujung dunia di posisi baratnya, ya, di posisi barat. yakni sampai pada ujung barat dunia yang bisa dilalui oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sana wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma. Sampailah beliau ke tempat terbenam matahari. Perlu diingat, Al-Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan tempat terbenam matahari, ya, bukan berarti matahari itu turun di tempat itu. Ya, ini perlu dipahami.
intinya beliau sampai ke ujung barat bumi yang orang bisa sampai di situ, dan beliau melihat, karena orang kalau sampai di ujung kemudian melihat seakan-akan matahari itu tenggelam di situ, padahal matahari tetap berada di mana? Di porosnya. Ya, matahari tetap beredar di porosnya, artinya tetap berada di atas langit gitu. Ya, tetap berada di atas langit. Akan tapi beliau sampai di ujung bumi atau di barat bumi yang seakan-akan beliau melihat matahari tenggelam di balik daripada lautan yang beliau lihat di sana. Ini maksudnya ya. Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan wasyamsu taghrubu min wara'ihi fa syai'un la haqiqatalah. Beliau mengatakan wa amal wusul ila maghribi syamsi minas sama famutahadzir. Jadi yang dimaksudkan di sini bukan sampai ke barat atau ujung barat langit, tapi yang dimaksudkan di sini adalah ujung barat bumi. Sehingga tatkala sampai di ujung ini, kemudian beliau melihat seakan-akan matahari tenggelam di sana. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadrubu fi ainin hami'ah, di mana matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Ya, laut yang berlumpur hitam. Jadi sebagian para ilmuwan mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan laut yang berlumpur hitam ini adalah laut hitam yang ada di barat bumi. Di sana beliau melihat matahari tenggelam. Artinya sudah berada di ujung, sudah berada di ujung bumi. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa wajada indaha qauma, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Ya, segolongan umat. Beliau taklukkan, beliau perangi, kemudian mereka pun kalah. Ya, mereka pun kalah dengan Dzulqarnain dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Dzulqarnain dua pilihan. Ya, memberikan pada Raja Dzulqarnain dua pilihan. Dan dua pilihan ini kemudian beliau memilih salah satu di antaranya, atau beliau memilih pilihannya menunjukkan akan keadilan yang dimiliki oleh Raja Dzulqarnain. Apa pilihan yang Allah SWT berikan kepada beliau setelah beliau menang dalam pertempuran dan menaklukkan umat yang ada di ujung barat daripada bumi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Qulna ya Dzulqarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Kami berkata kepada Dzulqarnain, kamu boleh, ya, kamu boleh, kata Allah kepada Dzulqarnain, menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Silakan. Artinya ini adalah sebuah pasukan, satu pasukan besar yang sudah tunduk kepadamu dan mereka kalah perang. Ya. Sekarang semua diserahkan kepada engkau. Boleh engkau yang menghukum mereka dan boleh juga engkau berbuat baik terhadap mereka. Ya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ummah minal umam dzukiru annaha kanat ummatan 'azimatan min bani Adam. Ini adalah satu umat yang memiliki jumlah pasukan yang sangat besar yang berhasil dikalahkan oleh Dzulqarnain dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kemenangan kepada Dzulqarnain dalam pertempuran besar itu, maka Allah berikan pilihan ini. Khayyarahu in syaa qatala wa saba wa in syaa manna au fada. Allah berikan pilihan. Kalau seandainya kau mau hukum para pasukan yang menentangmu ini, yang memerangimu ini, atau kalau seandainya kau mau, maka kau boleh memaafkan mereka, berbuat baik kepada mereka. Maka Dzulqarnain berkata, ya, Dzulqarnain berkata, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibhu 'adaban nukra. Berkata Dzulqarnain, adapun orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang aniaya, ya, istamarra ala kufrihi wa syirkihi bi rabbih, jadi orang-orang yang lebih memilih kekufuran, lebih memilih kesyirikan kepada Allah SWT, artinya tidak mau beriman, ya, tidak mau beriman, fasawfa nu'adzibuhu, maka kami akan hukum dia.
Ini keputusan yang diambil oleh Raja Zulkarnain. Jadi dari pasukan yang melawan, pasukan yang memerangi beliau, ya, tidak mau tunduk kepada beliau, kemudian akhirnya diperangi dan akhirnya mereka kalah, ya, maka Zulkarnain mengatakan yang mau beriman kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tetap memilih jalan kekufuran, tetap memilih jalan kekafiran, maka kami akan hukum mereka. Ya, kami akan hukum mereka. Summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibhu 'adzaban nukra. Ini hukum dunia yang akan kami terapkan kepada mereka, dan mereka kelak akan dikembalikan kepada Tuhannya, kepada Allah di akhirat, lalu Allah akan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Ini bagi yang tidak mau beriman. Kami akan hukum mereka. Di sini disebutkan beberapa bentuk ya hukuman yang disebutkan Imam Ibnu Katsir, ya, di beliau mengatakan dihukum dengan hukum yang sangat keras, ya, yuhmalahum baqarun nuhas wa yadhum fi hatta yadhubu, ya, hukumannya sangat keras, ya, disiramkan cairan tembaga yang sangat panas, ya, sebutkan di sini. Dan Zulkarnain kala itu mengatakan ini masih hukuman apa? Dunia. Ini masih hukuman dunia, dan kelak di akhirat tatkala mereka bertemu dengan Allah, dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang tiada taranya. Ini benar sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwa hukuman seberat apapun di dunia itu tidak sebanding dengan hukuman sekalipun yang paling ringan di mana? Di akhirat. Ya. Hukum atau azab di akhirat itu, siksaan di akhirat itu jauh lebih asyad, jauh lebih keras, jauh lebih berat, dan jauh lebih kekal. Ya, kalau di dunia ada ujungnya, ada batas akhirnya. Yani seorang itu tatkala ia disiksa, kalau ia sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang ia rasakan, hanya ada dua kemungkinan: imma pingsan atau mati. Imma pingsan atau mati. Dan tatkala dia mati, maka ia sudah tidak merasakan sakitnya. Nah, ini kalau azab masih dalam kehidupan dunia. Namun kalau seandainya azab yang kita baca dari Al-Quran dan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, azab akhirat itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak mati. Ya, disiksa dengan siksaan yang mereka tidak mati dengan beratnya siksaan itu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hancur, hangus, terbakar, maka kami akan gantikan dengan kulit yang baru. Artinya memang tidak mati. Mereka akan merasakan bagaimana beratnya siksa itu dalam kondisi tetap hidup. Ya, sampai penduduk neraka yang kekal dalam neraka minta dimatikan, minta mati. Ya, wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata kepada malaikat Malik, penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk. Mintalah kepada Tuhanmu agar dia mematikan kami saja. Jadi minta apa? Minta mati. Karena memang tidak mati. Karenanya Dzulqarnain mengatakan, ya, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Kami akan hukum dia dengan hukum berat di dunia ini karena lebih memilih jalan yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kami akan hukum dia dengan hukum yang berat. Akan tapi beliau katakan nanti di akhirat hukumnya jauh lebih berat. Tiada taranya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang tetap memilih jalan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dzulqarnain berkata, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Pada ayat ke-88, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keputusan bagi yang mau tunduk kepada perintah Allah, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man aman.
Adapun yang beriman, ai ittaba'ana ala man nad'uhu ilaihi min ibadatillahi wahda la syarikalah. Adapun orang yang beriman maksudnya mengikuti kami dari apa yang kami seru mereka kepadanya daripada beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang beriman. Berbeda dengan Raja Alexander Agung yang kemarin kita katakan bahwa menterinya atau gurunya adalah siapa? Aristoteles. Ya, ini berbeda ya, berbeda sekali antara Dzulqarnain dengan Alexander yang Agung. Jadi beliau mengatakan adapun yang beriman, yang mengikuti seruan kami, beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, falahu jazaa'anil husna. Maka baginya pahala al-husna, pahala terbaik. Pahala terbaik atau balasan terbaik. Ai fid daril akhirati indallah. Yani balasan di negeri akhirat di sisi Allah, yakni surga. Yang beriman, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan pada Allah, maka balasan adalah balasan terbaik di surga. Ya. Kemudian wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan titahkan kepadanya perintah yang mudah dan dari perintah kami. Jadi di akhirat Allah akan berikan kepada mereka balasan terbaik, yakni surga Allah. Adapun di dunia maka kami akan putuskan dengan putusan yang baik kepada mereka. Ya, qala Mujahid, yakni ma'rufan, yakni kebijakan, keputusan yang baik untuk mereka. Sekalipun mereka awalnya menentang, awalnya memerangi, akan tapi tatkala mereka mau beriman, mau beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan pada Allah, maka kami akan ambil keputusan terbaik untuk mereka. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan pertama ya, bertemu dengan sekelompok umat yang besar, punya tentara besar yang berhasil beliau taklukkan di ujung bumi di arah baratnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, perjalanan yang kedua, tsumma atba'a sababa. Kemudian beliau Dzulqarnain menempuh jalan yang lainnya. Jadi setelah sampai di barat, beliau bergerak menuju timur. Beliau bergerak menuju timur. Hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Hingga apabila dia sampai matli asy-syams, hingga apabila dia sampai di tempat terbit matahari, yakni sebelah timur, ujung bumi di posisi timurnya. Sekali lagi bukan di tempat yang di situ muncul apa? Matahari, tapi ini adalah posisi paling timur dari dunia. Ya, terkait dengan di mana posisinya, Allahu a'lam. Al-Quran tidak menceritakan. Sampai ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa posisi Indonesia. Hah? Al-Quran tidak menceritakan, karena memang posisi kita ini adalah arah timur. Kan tapi kalau kita lihat dari apa yang diceritakan dalam Al-Quran, tidak bukan Indonesia. Karena disebutkan bahwa daerah mereka yang hidup ditemui oleh Dzulqarnain di posisi timur bumi ini, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam naj'al lahum min duniha sitra. Ya, kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang dapat melindungi mereka dari cahaya matahari. Artinya daerah mereka adalah daerah yang tidak ada pegunungan, ya, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa, ya, di tempat terbuka, ya. Sehingga disebutkan dalam tafsir para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya dari arah barat bumi menuju ke timur bumi, beliau menaklukkan semua umat, semua kerajaan, semua kekuasaan beliau taklukkan dalam perjalanan itu. Tidak ada yang bertahan di hadapan Dzulqarnain. Semuanya tunduk kepada beliau. Sampai beliau di posisi timur, beliau Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, laisa lahum bina yukinnuhum wala asyjar tudhilluhum wa tasturuhum min harri syams.
di mana masyarakat yang ditemui di timur bumi itu mereka umat yang hidup di daerah yang tidak ada bangunan, ya, bahkan tidak ada pohon yang bisa menaungi mereka dari panasnya matahari. Wa tasturuhum min haris syams. Jadi mereka hidup di tempat terbuka, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, ya, artinya mereka hidup tidak ada apapun yang bisa menghalangi mereka dari panasnya apa? Matahari. Dan disebutkan mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam sebagian catatan dalam apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang apabila butuh makanan, maka mereka makan dari ikan-ikan yang ada di daerah tersebut, ya. Makanan mereka adalah ikan. Jadi ini tentunya berbeda dengan negara kita, ya, berbeda dengan negara kita. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga ditaklukkan oleh beliau. Ya, di posisi yang paling sulit di timur bumi, yang disebutkan dalam sebagian penjelasan hampir tidak ada satu pasukan yang bisa mengalahkan mereka, karena memang kondisi alamnya itu sangat apa? Sangat berat. Kondisi alam sangat berat. Tidak ada pasukan yang bisa bertahan di sana. Ya, sampai Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa cerita Israiliyat, ada banyak sekali dapatkan tulang dan tengkorak di sana. Ya, tatkala ditanya, ini apa? Ini adalah pasukan yang ingin mencoba-coba menguasai daerah ini. Artinya dari sisi alamnya juga tidak bisa ditaklukkan. Tapi ini semua Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada Dzulqarnain untuk bisa menaklukkan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa kekuasaannya sampai dari barat sampai ke timur. Ya, dari barat sampai ke timur. Ini raja yang diberikan oleh Allah SWT kelebihan yang tidak dimiliki oleh raja-raja yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra." Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Sekalipun kerajaannya luas, ya, sekalipun memiliki kerajaan yang luas, tentara yang sangat banyak, tapi Allah SWT mengatakan ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan ilman ay nahnu muttali'un ala jami'i ahwalihi wa ahwali jayshihi. Kami mengetahui tentang kondisi Dzulqarnain, kondisi semua apa? Pasukannya, yang tidak ada sesuatu yang samar bagi kami. Wa in tafarraqat umamuhum wa taqatta'at bihimul ard. Ya, sekalipun kerajaannya itu menyebar di seluruh penjuru dunia, ya, dia punya kerajaan luas, punya masyarakat yang sangat banyak, punya kekuatan yang sangat lengkap, akan tapi kami tetap mengetahui segalanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung dari segala apa yang kita lihat di alam semesta ini Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang diceritakan oleh Allah tatkala beliau sampai ke timur dunia atau timur bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang ketiga. Yang ketiga ini yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, summa atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Hatta idza balagha bainas saddain, tatkala beliau sudah sampai berada di antara dua buah gunung, wajada min dunihima qauma. Beliau mendapati di hadapan kedua bukit itu sebuah kaum la yakaduna yafqahuna qawla, hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkomunikasi antar mereka, ya, akan tapi bahasa mereka sebagaimana kita sebutkan tadi sangat sulit dimengerti, dan mereka juga tidak paham bahasa bangsa lain karena jarang berkomunikasi, jarang berinteraksi dengan bangsa lain. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma salaka tariqan min masyariqil ardi hatta idza balagha baina saddaini wa huma jabalani mutanawahan bainahuma thughra."
Beliau pun kemudian meninggalkan timur bumi, berjalan terus sampailah beliau di tempat antara dua buah gunung. Di mana di antara dua gunung ini ada celah. Ada celah ya. Tuqrah itu bisa diartikan lubang. Ya, dua gunung yang tingginya sama. Ya, kemudian di antaranya itu seperti apa? Lubang, akses keluar masuk. Kemudian yakhruju minha Ya'juj wa Ma'juj ala biladit Turki faya'ishuna fiha fasadan wa yahlikuna al-hartha wa yuhlikuna al-hartha wan nasla. Dari dua celah gunung ini, yang mana dua celah ini ibarat seperti apa? Terowongan atau lubang besar. Akses keluar masuk. Dari daerah ini keluar bangsa yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka keluar, kemudian mereka melakukan kerusakan, menghancurkan keturunan, menghancurkan apa yang ada di depan mereka. Daripada tanaman, manusia itu mereka hancurkan. Ini yang ditemui oleh Raja Zulkarnain di tempat itu. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian meminta bantuan kepada Zulkarnain. Ini menunjukkan bahwa beliau sebagaimana disebutkan bisa memahami bahasa apapun dan bisa berkomunikasi dengan bahasa apapun dari semua bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kalau di negeri kita punya berapa bahasa? Bisa-bisa ratusan mungkin ya. Taib. Dengan mungkin walaupun ada yang agak mirip, tapi ya mungkin ada beberapa kalimat yang berbeda ya. Contoh misalnya mungkin suku Melayu itu bahasanya hampir sama, akan tapi kalau kita perhatikan antara Melayu yang ada di mana, di Malaysia, Melayu yang ada di pantai, dekat pantai dengan yang ada di kota, itu walaupun bahasanya agak mirip, tapi kadang dialeknya, kalimatnya itu berbeda juga. Dan ini bisa beliau kuasai semuanya, sehingga umat yang hidup di daerah ini ya, yang saat itu melihat kekejaman yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, ini bisa dipahami bahasanya oleh Dzulqarnain, dan Dzulqarnain bisa berkomunikasi dengan mereka. Sehingga mereka mengatakan kepada Dzulqarnain, "Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'al laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda." Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan mufsiduna fil ardh." Mereka adalah golongan yang senantiasa melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ya. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Nabi Adam juga. Keturunan Nabi Adam. Akan tapi ya keturunan Adam seperti kita, manusia seperti kita, akan tapi mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berkembang biak jauh lebih cepat daripada kita anak keturunan Adam yang lainnya. Nanti ada cerita-cerita Israeliat keturunan Adam dari apa sebenarnya ya, apakah dia dari Hawa atau tidak ya. Ini ada beberapa cerita Israel yang tentunya tidak terlalu penting untuk disampaikan. Intinya dia termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berkembangnya jauh lebih cepat daripada manusia yang jenis kita. Sampai disebutkan dalam hadis, Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis bagaimana perkembangan mereka sangat luar biasa. Disebutkan dalam hadis, kata Imam Ibnu Katsir, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam. Maka Adam memenuhi panggilan itu, beliau berkata labbaika wa sa'daik,
ya, aku penuhi panggilanmu dan merupakan kebahagiaan aku mampu memenuhi panggilanmu ya Allah. Fayaqul, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, akhrij ba'than nar, ya, keluarkan anak keturunanmu yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Adam bertanya, ya, apa maksud ba'thun nar itu ya Allah? Anak keturunanku yang akan dipisahkan kemudian sekelompok darinya akan dimasukkan dalam api neraka, itu maksudnya bagaimana? Maka Allah berfirman, min kulli alfin tis'imi'atin wa min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ila nar wa wahidun ila jannah. Pisahkan dari 1000 anak keturunanmu, ya, pisahkan dari 1000 anak keturunanmu, 999 darinya dicampakkan ke dalam neraka, yang satu diselamatkan masuk ke dalam surga. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, fahina idzin, kata Rasulullah, yashibus saghir wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Maka saat kebijakan atau keputusan Allah itu ditetapkan, dari setiap 1000 anak keturunan Adam yang masuk neraka 999, yang satunya selamat. Maka saat itu jika ada anak kecil, maka ia akan langsung beruban. Kalau ada wanita yang sedang hamil saat itu, maka saat itu juga kehamilannya akan gugur, karena mendengar sesuatu yang sangat menakutkan. Dari setiap 1000, yang satu saja selamat masuk surga, lainnya tercampak ke dalam api neraka. Maka sebagian para sahabat kala itu juga sangat takut. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang satu itu? Siapa di antara kita yang satu itu? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tenang, kata Rasulullah, karena perbandingan kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj, perbandingan kalian dengan anak keturunan Adam jenis yang lainnya, yakni Ya'juj dan Ma'juj, kalau Ya'juj dan Ma'juj itu dalam neraka sudah 1000, kalian masih satu. Ini perbandingannya. Berarti memang mereka jauh lebih cepat berkembangnya daripada kita. Ya, saya katakan kita semoga kita bukan dari Ya'juj dan Ma'juj. Karena ini nanti kaitannya dengan apakah Ya'juj dan Ma'juj itu memang sudah keluar atau belum. Kalau sudah keluar, maka tentunya mereka pasti berkembang biak di kalangan manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Kalau dia belum keluar, maka dia berada di satu tempat yang dikurung oleh Dzulqarnain. Sampai saat ini belum keluar. Ini ada dua pendapat disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Jadi intinya Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Adam alaihissalam yang mufsiduna fil ard. Mereka selalu melakukan kerusakan di atas muka bumi. Tidak ada manusia yang mereka temui kecuali mereka bunuh. Tidak ada tanaman di atas muka bumi kecuali akan mereka hancurkan. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Memang umat yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ini umat yang luar biasa. Maka umat yang hidup di daerah tersebut meminta bantuan kepada Dzulqarnain. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah kau mau, ya, kami berikan kepadamu bayaran, ya, dengan upah, dengan pekerjaan, an taj'ala bainana wa bainahum sadda, supaya kamu membuat dinding antara kami dengan mereka. Jadi karena sudah tidak mampu, ya, menghadapi kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka minta kepada Dzulqarnain untuk membangun sebuah tembok yang membatasi pergerakan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, karena mereka melihat Dzulqarnain adalah raja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kelebihan, ilmu, ya, keahlian. Maka mereka minta untuk agar membuatkan tembok untuk mereka. Dan mereka akan memberikan apa? Upah. Mereka akan memberikan upah. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqarnain berkata, menyanggupi itu semua, akan tapi beliau mengatakan, ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang telah dikuasakan Allah kepadaku adalah lebih baik. Artinya saya akan bantu dan saya tidak butuh apa?
upah. Ini persis seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan perkataan Nabi Sulaiman, ya. Perkataan Nabi Sulaiman tatkala Ratu Balqis mengirimkan hadiah. Ya, di saat Nabi Sulaiman mendapat informasi tentang ada seorang ratu yang menguasai kerajaan di Yaman, ya, di Babilonia, kerajaannya besar, kemudian singgasananya juga megah, ya, maka Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Ya, Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ya, suratnya sangat singkat akan tapi memiliki arti yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim dari Sulaiman, jangan kalian menentangku dan datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri. Begini surat ini menunjukkan bahwa yang mengirim itu adalah raja yang punya apa? Kekuatan, punya kehebatan, karena tidak panjang lebar gitu. Nyerah saja gitu lah bahasanya. Menyerah. Maka kemudian Ratu Balqis, ya, mengirimkan banyak hadiah untuk agar harapannya Sulaiman yang dalam suratnya memberikan ancaman itu akhirnya hatinya menjadi lembut. Ya, maka dikirimlah hadiah-hadiah yang sangat banyak. Tatkala sampai utusan tadi dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak, maka Nabi Sulaiman pun tatkala beliau melihat hadiah-hadiah ini, ya, dengan dengan para pengawal yang membawanya, maka beliau membandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ya. Beliau membandingkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Beliau mengatakan, "Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum." Apakah kalian memberikan kepadaku harta yang seperti ini padahal yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik. Ini. Jadi saya nggak perlu dengan ini semua. Bawa pulang apa yang kalian bawa ini ke ratu kalian itu. Saya akan bergerak dari sini membawa pasukan yang kalian tidak akan mampu menghadangnya. Saya tidak butuh dengan ini semua. Yang punya saya jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih hebat. Begitu juga dengan dikatakan oleh Dzulqarnain tatkala mereka mengatakan, kami akan memberikan upah kepadamu agar engkau mau membuat sebuah tembok, membuat sebuah benteng yang menghalangi pergerakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Dzulqarnain mengatakan, ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepadaku jauh lebih baik. Artinya aku tidak butuh upah. Tapi kata Dzulqarnain, a'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Tolong aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat. Ya, ini pekerjaan besar. Ya, membuat tembok besar, menghalangi Ya'juj dan Ma'juj untuk bisa apa? Keluar. Ini butuh, ini pekerjaan besar. Makanya beri aku pertolongan, ya, bantu saya dengan tenaga, yakni dengan manusia dan juga dengan peralatan yang ada. Agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, atuni zubaral hadid. Berilah aku potongan-potongan besi. Disebutkan dalam tafsir potongan-potongan besi yang bentuknya seperti bataku. Bentuknya seperti apa? Bataku. Ya. Ini diminta, kemudian ditumpuklah. Ya. Ditumpuk sehingga hatta idza sawa bainas sadafain. Tatkala potongan-potongan besi yang besar-besar ini sudah ditumpuk dan sudah menyamai dua gunung tadi. Artinya terowongan yang untuk masuk tadi sudah tertutup. Maka umfuhu, Dzulqarnain memerintahkan untuk besi tadi dibakar. Besi tadi dibakar. Qala umfuhu. Ya, beliau kemudian memerintahkan untuk umfuhu, tiuplah api. Artinya dibakar itu besi yang sudah ditumpuk setinggi apa? Dua buah gunung sehingga menutupi akses yang bisa masuk dan keluar tadi.
Kemudian hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Dzulkarnain berkata, diperintahkan dibakar sehingga akhirnya besi tadi pun memerah. Ya. Kemudian berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Jadi setelah besinya memerah seluruhnya, yang tinggi bagian gunung yang menutup akses untuk masuk dan keluar tadi, setelah semuanya memerah, beliau kemudian siramkan di besi yang sudah memerah tadi cairan tembaga panas, disiramkan. Akhirnya jadilah tembok yang sangat kuat. Atuni ufrigh alaihi qitra. Disebutkan famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, di mana tembok yang sangat kuat ini tidak bisa mereka naiki dan juga tidak bisa mereka tembus, tidak bisa melobanginya. Ya, kemudian Dzulkarnain memuji Allah, hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan. Ini adalah dinding yang bisa kita bangun, ini murni rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak pongah, beliau tidak angkuh. Beliau mengatakan, inilah kehebatan ilmu yang aku punya sehingga aku bisa membuat tembok yang sangat luar biasa ini. Dia mengatakan hadza rahmatum min rabbi. Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Dan beliau mengatakan fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa. Ini mereka tidak akan bisa menembus dinding ini. Mereka tidak akan bisa menaikinya. Mereka tidak akan bisa melubanginya. Ini dinding yang sangat kuat. Akan tapi kalau nanti sudah datang ketentuan Tuhanku, ja'alahu dakkaa, maka dinding ini pada satu waktunya nanti akan akan hancur, akan roboh. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku adalah benar. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, pertemuan Dzulkarnain dengan umat yang ada di daerah tersebut, ya. Kemudian dibangunnya tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, terkait dengan di mana, ini juga hal yang tidak diceritakan oleh Quran secara detail di mana letak tembok ini. Makanya manusia atau kita manusia ini memang suka mencari sesuatu yang kalau seandainya misal kita tahu tempat itu juga tidak mendatangkan faedah apapun. Sama seperti kita bahas tentang Allah SWT tidak menceritakan di mana sebenarnya letak Ashabul Kahfi, letak gua yang di situ tertidur Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Tidak disebutkan di mana. Yang penting gua, kata Allah. Iya. Sehingga sebagian mulai mencari di mana gua tersebut dan seterusnya. Begitu juga terkait dengan bahtera Nabi Nuh misalnya. Bahtera Nabi Nuh. Di mana ia terdampar? Karena disebutkan terdampar di atas bukit atau terdampar di atas gunung. Ya, maka orang mulai mencari-cari. Ya, bahkan mereka juga mulai ingin tahu bahtera Nabi Nuh itu terbuat dari kayu apa. Ya kan? Katanya dari kayu apa? Hah? Dari kayu jati. Ya. Ya, kalau dari kayu jati berarti mulai muncul. Dia ambil kayu itu dari Indonesia. Berarti Nabi Nuh dulu pernah ke Indonesia cari kayu itu untuk membuat bahtera. Tapi intinya ada sesuatu yang nggak ada gunanya. Ya, karenanya hal-hal yang seperti ini tidak diceritakan oleh Quran. Kalau seandainya ada manfaatnya, jenis kayunya pasti Allah ceritakan dalam Quran. Kayunya itu dari kayu damar misalnya, atau dari kayu jati, atau dari kayu apa. Kalau ada manfaat pasti diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, tapi kita kadangkala tidak bisa mengambil pelajaran yang Allah sampaikan, tapi kita ingin tahu hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Jadi intinya telah dibangun tembok itu, ya, telah dibangun tembok itu. Kemudian para ulama kita berbeda pendapat. Apakah tembok ini sebenarnya sudah jebol atau belum? Pendapat yang pertama mengatakan sudah. Ini
berdasarkan apa yang terjadi di tahun 600-an ya, 600 Hijriah, penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Tartar atau dinasti Mongol, ya, di mana dinasti ini sebenarnya dari awal mereka punya hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan Islam, ya, yang diserang olehnya ini adalah kerajaan-kerajaan di luar Islam. Awalnya demikian. Sampai akhirnya kerajaan Islam yang berbatasan dengan kekaisaran Mongol itu berani melakukan tindakan yang apa bahasanya? Tindakan yang bunuh diri gitu. Tindakan bunuh diri. Jadi mereka setelah kekaisaran Mongol berhasil menaklukkan banyak daerah di sekitarnya sehingga akhirnya kerajaannya semakin luas, ia berbatasan dengan kerajaan Islam. Saat itu sudah terjalin hubungan perdamaian, ya, perdagangan antar kedua kerajaan ini. Bahkan Genghis Khan waktu itu mengatakan ya persahabatan gitu dengan kaum muslimin, karena dia juga tahu bahwa umat Islam itu punya kekuatan, umat Islam itu punya pasukan, umat Islam itu dalam catatan sejarah tidak pernah kalah dalam satu medan perang gitu. Jadi dia juga takut sebenarnya dengan kaum muslimin, sampai disebutkan ini sudah berjalan lama, Genghis Khan itu tidak mengganggu kaum muslimin dan seterusnya. Qadarullah, dia mengirim kafilah dagang gitu. Dia mengirim kafilah dagang masuk ke negara kaum muslimin. Ada anak raja kala itu dan beberapa keluarganya dari keponakan-keponakannya. Dengan inisiatif mereka kemudian merampas ini kafilah dagang yang datang dari kekaisaran Mongol. Dia rampas dengan alasan bahwa ini mata-mata sebenarnya, karena kekaisaran Mongol kala itu dilihat oleh kaum muslimin berusaha mengembangkan kerajaannya, memperluas kerajaannya, sehingga tatkala rombongan dagang ini masuk, ini mata-mata sebenarnya gitu. Akhirnya dirampas hartanya, dibunuh orang-orangnya. Maka Genghis Khan tatkala mendengar ini, dia kirim surat kepada raja yang berbatasan dengan negerinya, serahkan orang-orang yang menghukum atau merampas kafilah dagang kami. Maka raja kala itu nggak mau, ya, karena mungkin juga merasa punya kekuatan. Apalagi yang melakukan tindakan yang tidak baik itu adalah bagian daripada keluarga kerajaan. Jadi kalau untuk menyerahkan nggak mungkin, ya. Sampai akhirnya Genghis Khan kemudian bertekad untuk menaklukkan negara-negara Islam, dan yang dilakukan oleh mereka itu luar biasa memang. Sampai mereka tatkala menaklukkan satu negeri, siapa yang mereka temui semuanya dibunuh. Mau tua, mau muda, wanita, laki, semuanya dibunuh, dan kotanya di bumi hanguskan. Gak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Itu terus pergerakan mereka terus maju sampai jatuhlah Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah. Kala itu Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang misal sekarang Khurasan, daerah yang berbatasan dengan Iran dan sebagainya, itu lepas dari kendali Daulah Abbasiyah. Kan tapi Daulah Abbasiyah kala itu masih memiliki kekuatan di dunia. Ini juga di bumi hanguskan oleh mereka. Sampai disebutkan di Baghdad tatkala ditaklukkan oleh pasukan Mongol ini, para ahli sejarah termasuk Imam Ibnu Katsir, ya, dan Al-Imam Ibnul Athir dan yang lain-lainnya, ahli sejarah Islam, para ilmuwan sejarah Islam, mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Karena di Baghdad saja sampai disebutkan 1 juta yang dibunuh. Bayangkan 1 juta dengan kondisi peralatan perang tidak seperti kita sekarang. Coba bayangkan kalau seandainya peralatan perang
dimiliki oleh pasukan Mongol sebagaimana peralatan perang dimiliki oleh bangsa-bangsa saat ini, maka tentunya yang terjadi apa? Kiamat, habis. Semuanya dihancurkan oleh mereka. Sampai disebutkan mereka adalah orang-orang yang anti dengan ilmu, sampai yang namanya Sungai Efrat itu berhari-hari warna airnya itu apa? Hitam. Karena begitu banyaknya karya-karya para ulama yang dibuang oleh mereka ke sungai itu. Jadi tinta gitu. Jadi mereka adalah umat kekaisaran yang bodoh. Beda dengan pasukan salib tatkala masuk. Mereka memang mengambil apa? Ilmu. Karena kekaisaran Islam atau kerajaan Islam saat itu sudah berada di puncak kejayaan dari sisi keilmuan. Makanya subhanallah, kalau kita jujur dan kita melihat bagaimana perkembangan teknologi, itu mayoritasnya pondasi keilmuan itu umat Islam yang menggalinya. Mereka ambil, kemudian mereka katakan bagian daripada mereka. Ya. Sehingga sampai hari ini kita ketahui dari guru-guru kita dan ulama-ulama kita yang banyak meneliti karya-karya ulama-ulama kita dulu, saat ini bertebaran di perpustakaan-perpustakaan yang ada di negara-negara barat. Ya. Jadi manuskrip itu banyak sekali di perpustakaan-perpustakaan nasional mereka. Sehingga kalau kita butuh, kita harus mengeluarkan uang yang sangat besar. Dan mereka melakukan penelitian-penelitian dari apa yang telah didapat oleh kaum muslimin. Ya, maka ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga hancur kerajaan Islam saat itu, hancur sampai Daulah Abbasiyah juga tumbang, diserang oleh pasukan apa? Mongol. Jutaan manusia dibunuh oleh mereka. Ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan inilah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj. Karena kalau dari sifat postur tubuh, maka mereka mirip sekali dengan apa yang disabdakan oleh siapa? Nabi kita yang mulia SAW, di mana mereka bermata sipit, kemudian juga wajah mereka bagaikan apa? Perisai, gemuk, bagian perisai, bagian perisai. Kalau dilihat ya, jadi matanya sipit, kemudian wajah mereka itu bagaikan apa? Perisai. Jadi sebagian mengatakan mereka sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tembok itu sudah apa? Sudah hancur dan mereka sudah keluar di tahun 600-an, di mana mereka menghancurkan kekaisaran atau kerajaan-kerajaan kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua belum. Ya, belum keluar. Karena sebagian hadis kalau kita lihat, keluarnya mereka yang dikaitkan dengan masa turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat mereka berusaha melubangi. Melubangi apa? Benteng tadi. Melubangi benteng tadi. Dan sudah hampir jebol gitu. Karena sudah sore, mereka balik, besok kita lanjutkan gitu. Ini sabda Rasulullah dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, walaupun dari sisi sanadnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Sampai akhirnya mereka balik. Paginya mereka datang lagi, karena benteng lagi kembali seperti apa? Semula. Mereka korek lagi, mereka ingin keluar. Sampai akhirnya tatkala sudah hampir jebol, udahlah istirahat. Begitu terus sampai pada suatu hari nanti, kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan salah satu di antara mereka mengatakan, balik, insya Allah besok kita akan lanjutkan. Ya, Allah takdirkan terucap. Ya, semoga dengan kehendak Tuhan besok kita akan lanjutkan dan akan jebol. Kiranya paginya mereka lihat masih seperti semula. Ini tinggal sedikit lagi maka mereka lanjutkan pekerjaan. Akhirnya benteng ini apa? Jebol. Dan keluarlah mereka. Saat itu Allah SWT berfirman kepada Nabi Isa, ini dalam hadis. Saat itu Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku telah keluarkan hamba-hambaku atau makhluk yang aku ciptakan, yang tidak ada seorang pun yang bisa menghadang pergerakan mereka. Karenanya bawa hamba-hambaku mengungsi ke atas gunung.
Sebutkan dalam riwayat. Jadi Allah perintahkan Nabi Isa dan kaum muslimin saat itu untuk mengungsi ke atas gunung. Karena ini bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini tidak ada seorang pun yang bisa menghadang gerakan mereka. Karena mereka akan membunuh siapa yang mereka temui dan akan melakukan kerusakan. Sampai akhirnya semua manusia di atas muka bumi dikalahkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka pun sesumbar. Ya, semua yang ada di bumi telah kita kalahkan. Mari kita perangi penduduk langit. Nah, mari kita perangi penduduk langit. Akhirnya mereka pun mengarahkan panah-panah mereka kemana? Ke langit. Dan Allah SWT uji mereka tatkala panah itu turun sudah berumuran darah. Ya, jadi panah arahkan ke langit, turunnya mati semua sudah di atas katanya. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan dalam sebagai riwayat penyakit seperti ulat atau belatung yang masuk ke tenggorokan dan hidung mereka dan akhirnya mereka mati semuanya. Karena disebutkan semua bumi ini penuh dengan apa? Penuh dengan mayat. Penuh dengan mayat. Bahkan binatang-binatang buas itu gemuk semuanya karena banyak apa? Makanan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya dengan doa Nabi Isa alaihissalam Allah SWT kirimkan hujan atau dalam sebuah riwayat burung yang kemudian membawa bangkai-bangkai mereka semua kemana? Ke laut, sehingga akhirnya bumi kembali bersih. Jadi kalau dilihat dari beberapa penjelasan, maka Ya'juj dan Ma'juj itu adalah salah satu di antara tanda besar yang akan muncul pada hari kiamat. Karena kalau kekaisaran Mongol akhirnya mereka masuk Islam. Ya, kekaisaran Mongol akhirnya sebagian mereka masuk apa? Islam, ya. Karena yang menaklukkan Baghdad itu bukan Genghis Khan, akan tapi keturunannya, dan akhirnya ada di antara keturunan-keturunannya ini masuk ke dalam Islam. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya benteng ini telah dibangun oleh Ya'juj dan Ma'juj dan dibangun oleh Dzulqarnain, dan Dzulqarnain mengatakan benteng ini pada satu waktu nanti akan apa? Akan hancur. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari sedang tidur siang tiba-tiba beliau terbangun, kemudian beliau mengatakan wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah bangsa Arab dari keburukan yang sudah dekat dengan mereka. Hari ini kata Rasulullah telah jebol sebesar ini dari benteng Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berhasil melubangi sebesar ini kata Rasulullah. Nabi sudah takut, ya, bangun mendapat informasi dari malaikat tentang jebolnya walaupun hanya sebesar lubang kecil, yakni Nabi Nabi pertemukan antara jari telunjuk dengan jari ibu jari. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allahu alam, akan tapi isyarat hadis mengatakan bahwa benteng ini nanti akan roboh di akhir zaman. Yakni tatkala Nabi Isa sudah apa? Sudah turun. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan memberikan pencerahan dan faidah kepada kita semua. Intinya memang bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu diutus merupakan tanda hari kiamat. Nabi itu adalah tanda hari kiamat. Artinya kalau Nabi Muhammad telah diutus berarti kiamat sudah dekat. Walaupun dekatnya kita tentunya tidak bisa memperkirakan. Bahkan kalau ada yang memperkirakan tahun 2000 sekian kiamat, ini berdusta. Karena Jibril saja tidak tahu kapan hari kiamat, Nabi juga tidak tahu kapan terjadi hari kiamat, tapi hari kiamat pasti tiba. Dan tak penting kapan hari kiamat itu tiba. Akan tapi yang paling penting adalah apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat. Maka disebutkan dalam hadis ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa urusanmu dengan hari kiamat? Itu pasti tiba. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Ini yang paling terpenting." Ya, apa yang kau siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat yang pasti? Ditunggu atau tidak ditunggu, dia tetap akan datang. Cepat atau lambat dia pasti akan datang, karena dunia ini pasti akan berakhir, berlanjut kepada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, persiapkan diri dengan amal saleh,
persiapkan diri dengan ilmu, persiapkan diri dengan iman, sehingga tatkala hari kiamat tiba, hari kiamat tiba, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjalaninya, sehingga kita bisa selamat sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang dapat kita sampaikan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.